Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila mundahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa hali Korea wa ghairuhum lahumul fatihah. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para masyayikh, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kampung Tambak Asri Tanjung 7, jamaah ingkang hadir kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kesempatan untuk berkumpul dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas tentang surat Maryam 36 yang berjudul Persaksian pada Allah yang benar. Persaksian kepada Allah yang benar itu yang bagaimana? Bapak Ibu, Allah sudah memberikan petunjuk bagaimana cara kita bersaksi terhadapnya. Banyak ayat yang menjelaskan terkait hal itu, sehingga ini dijadikan sebagai pondasi oleh umat Islam sebagai rukun yang pertama, yaitu syahadat. Innallaha sak temene Gusti Allah iku Robbi pangeran ingsun, wa rabbukum liya pangeran panjenengan. Ya fa'buduh, maka bersaksilah kau, menghadaplah kau terhadapnya. Hadza utawi iki bersaksi menghadap kepadanya iku siratun siji dalan mustaqimun kang jejeg.
Iki nek cara dimaknani pondok mriki banyak alumni pondok, khususnya pondok Sumbersari Kediri. Hati saya tidak menghilangkan kebiasaan, cuman saya harus perjelas ini dengan bahasa umum. Bersaksi yang benar itu Bapak Ibu, yang menyaksikan harus tahu betul siapa yang disaksikan. Kita di dalam Islam bab masalah syahadat itu ada dua. Bab masalah persaksian itu ada dua. Pertama bersaksi kepada Allah, yang kedua bersaksi kepada Rasulullah. Secara syariah kita sudah diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Secara thariqah kita juga diajarkan di dalam tauhid la ilaha illallah. Secara hakikat kita juga diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta. Secara ma'rifat kita diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illa ana. Lengkap sudah. Tadi saya katakan bersaksi yang benar itu ketika yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Asyhadu, saya bersaksi an ing setuhune kelakuan iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib kang den sembah illallah, kecuali Allah. Di sini ada nafi isbat Bapak Ibu. Jikalau jenengan pengen untuk masuk di dalam persaksian yang benar, jenengan harus paham di dalam la ilaha illallah itu ada nafi isbat. Ngeten. Asyhadu, saya menghadap, melihat. Bukan yang dibuat melihat ini bukan ainul basyariyah, bukan. Bukan mata zohir, ini bukan. Asyhadu yang dimaksud di situ adalah ainul basirah, mata hati atau matanya ruh, ini yang melihat, menyaksikan. Mata hati atau mata ruh itu akan bisa bersaksi dengan benar kalau mata hati kita itu tidak terhijabi oleh sesuatu. Ini nanti akan baru benar. Artinya selama ainul basirah kita
itu masih terhijabi oleh masiwallah, perkara selain Allah, selama itu kita tidak akan bisa bersaksi dengan benar. Bon, ini teori, bon. Kata Rasul, yang dimaksud ainul basiroh itu adalah imanul haq. Imanul haq, iman yang benar. Lah iman yang benar itu tatkala sudah sampai ihsan baru. Sebab kalau kita belum sampai imannya itu ihsan, kita itu bersaksi terhadap Allah itu sebatas iman katanya. Tapi belum makrifat, belum bersaksi dengan benar terhadap Allah. Rasulullah kan sudah mengatakan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau dikatakan bersaksimu sudah benar, ketika kau menyembah seakan-akan hatimu itu bisa melihat Allah. Fa ilam taroh, apabila tidak bisa melihat Allah, hatimu merasa selalu dilihat oleh Allah. Iki ihsan. Lah untuk bisa sampai pada ihsan, maka syahadat, persaksian yang benar miturut beberapa tingkatan tauhid ini harus saya buka. Asyhadu, saya bersaksi, maksudnya adalah ruhaniyah jenengan. Lesan yang membaca, tapi ruhaniyah yang mempraktekkan. Allah ilaha, di situ ada nafi, Bapak Ibu. Ada nafi. Mengapa ada nafi? Apa asbabun nuzulnya la ilaha itu ada nafi? Artinya la ilaha kan sesungguhnya, an la ilaha itu artinya sesungguhnya tidak ada Tuhan. Mengkirin koma, ini belum titik. Artinya apa? Di dalam jagatnya hati jenengan kalih kula, atau di dalam jagatnya dunia ini, sebetulnya tidak ada selain Allah yang wajib kita imani. Yang kumaksud Allah itu sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu yang lain. Laisa kamislihi syai'un. Berhubung di dalam hati kita itu ada iman selain Allah tersebut, maka muncullah nafi. Nafi itu bersihkan, hilangkan Tuhan itu di dalam hati kita. Apa yang dimaksud hantu? Kalau kita derek ikut makolahnya Syekh Ibnu Athaillah itu disebut al-aghyar. Apa al-aghyar itu? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, perkara-perkara yang menjadikan hati kita bersukaria terhadap kesenangan, kenikmatan, urusan-urusan duniawi ya.
Intinya ada hati, dalam hati kita ada makhluk, beriman terhadap makhluk. Contoh niki. Inilah nanti yang wajib dinafikan, wajib dibersihkan di dalam hati jenengan. Sebab ini nanti kalau iman ini nanti tidak kita bersihkan, akan menutupi mata hati jenengan terhadap Allah, akhirnya bermusyahadahnya, bersaksinya itu kurang benar. Contoh niki. Siapa yang membimbing kita untuk menuju memahami tentang tauhid ilmu tasawuf ini? Hati kita punya iman. Makhluk Syiah misalkan, yang membimbing hati kita untuk menghadap dan bertemu Allah dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu. Kita ada iman yang memberikan bimbingan, yang memberikan petunjuk adalah Syiah. Padahal Syiah iku ya makhluk. Contoh kula ngeten iki. Jikalau jenengan ini punya iman di dalam hati, secara pandangan tauhid kok yo makhluknya yang bisa memberikan petunjuk, maka iman yang seperti ini akan menutupi hati kita, menutupi iman kita, menutupi ainul basiroh, keimanan untuk keiksan ini tertutup Bapak Ibu. Padahal la haula, tidak ada daya upaya apapun saya ini atau Syiah, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun untuk memberikan petunjuk atau bimbingan terhadap jenengan, jikalau illa billah, jikalau tidak ada Allah di situ yang sesungguhnya yang memberikan petunjuk, maka saya Syiah ini tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Sambung betul kira-kira. Jikalau tidak ada Allah yang ada di dalam dan di luar diri Syiah, maka bisakah Syiah itu memberikan petunjuk? Bisakah Syiah itu dengan sendirinya memberikan bimbingan? Tidak bisa. Tapi kalau kita ambil dari hukum syariah, maka kita akan beriman Syiah itu yang memberikan petunjuk atau bimbingan. Saya ulang, selama jenengan masih ada iman selain Allah, yaitu terhadap Syiah pada makhluk, selama itu ainul basiroh jenengan tidak akan bisa bermusyahadah pada Allah dengan benar. Urusan protes engko ana mburi. Ngapunten ya. Urusan protes, urusan gak paham, nanti di belakang ada waktu tersendiri untuk tanya jawab. Wis tah pawenak nek ngaji ono kalau ada tanya jawabnya itu enak, cair mungkin. Contoh lagi tadi Syiah, sekarang air. Sering saya buat isyarah niki.
Secara syariat air ini makhluk memang bisa menghilangkan dahaga kalau diminum, bisa mendatangkan rasa segar jikalau diminum. Siapapun akan percaya kalau air ini yang menjadikan sebab musabab hukum menghilangkan rasa dahaga, datangnya rasa segar. Umpama air ini saya ubah teudan, tahu teudan ya? Baygon. Ya umpama baygon. Sebab musabab baygon akan membahayakan, bisa mematikan seseorang. Nah gitu nggih? Oke, iki secara syariat dibenarkan. Tapi kita kebanyakan manusia tidak sadar dengan satu dawuh Allah yang mengatakan innahu bikulli syai'im muhit. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hadis Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya Allah zat hidup itu melimputi atas segala hal apapun. Jikalau Allah tidak melimputi sesuatu hal itu, maka air pun tak akan bisa. Dengan sendirinya air sebagai makhluk bisa mendatangkan rasa segar atau menghilangkan rasa dahaga. Baygon tidak akan bisa mendatangkan satu kematian. Jelas. Karena selain daripada Allah itu disebut makhluk. Selain daripada zat hidup yang maha suci inilah itu disebut makhluk. Seperti si A, seperti air, seperti baygon. Paham nggih? Nek gak paham kita kok. Berhubung di dalam hati kita ada iman selain zat yang maha suci ini, yang syariat disebut Allah, maka nafikanlah, bersihkanlah di dalam hatimu isinya la ilaha. Tidak ada Tuhan. Iki lho bersenono. Sebetulnya asal muasal itu tidak ada selain Allah, itu tidak ada. Tidak ada. Dalam hati jenengan itu tidak ada. Perkara selain Allah itu enggak ada. Berhubung kita adakan, artinya kita beriman terhadap yang tidak ada itu, maka nafikanlah. Hati dalam hatimu itu isinya la ilaha tadi yang berupa keimanan selain Allah. Caranya bagaimana? Kita untuk membersihkan itu Bapak Ibu.